Selatan. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Maria Silva dalam news documentary Jalan Kita Bersama. Mari jaga dan pelihara. Siapa yang tidak kenal Lombok? Keindahan alamnya salah satu yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Lombok menyimpan potensi wisata yang begitu eksotis. Saat ini, Lombok menjadi tujuan wisata terbesar kedua para wisatawan asing setelah Bali. Pantai-pantai yang indah ditambah keramahan warganya membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Tidak hanya pantainya yang memukau, Lombok menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, keunikan dan keaslian budaya tradisional, peninggalan sejarah, bentang alam yang indah, gunung berapi, cagar alam, dan taman nasional. Semuanya ini berpeluang besar bagi pengembangan ekowisata sebagai sumber devisa. Lombok juga menawarkan objek wisata budaya berupa peninggalan sejarah seperti rumah tradisional dan pemukiman suku Sasak, serta bangunan tradisional lainnya. Sebenarnya kita ini lagi honeymoon, dasar referensi teman-teman, itu paling bagus di Lombok, terutama di Gili Trawangan. The snorkeling and the diving were very good, but the weather was really nice. We have been here before and we prefer Lombok because Lombok is not so crowded as Bali, for instance. And it's a beautiful island. Bahkan, kegiatan dan kehidupan masyarakat Lombok pun menjadi objek wisata yang sangat diminati wisatawan. Bisa dikatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah muara tempat bertemunya budaya Nusantara Timur dan Barat. Potensi yang sedemikian rupa ditambah dengan aksesibilitas yang kami katakan relatif terjangkau dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan bertetangga dengan Bali, serta diakses dari laut dan udara yang demikian mudah, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi untuk berkembang di bidang kebudayaan dan pariwisata ini. Bener yang Pulau Lombok sendiri itu kondisinya sudah mantap ya. Tapi dengan adanya akses bil, perpindahan dari Bandara Selaparang itu terjadi perubahan arus lalu lintas. Menyaksikan bagaimana geliat pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok yang difokuskan untuk pengembangan potensi pariwisata di daerah tersebut. Tekad untuk menggeliatkan industri pariwisata di Lombok diperlihatkan pemerintah dengan melakukan berbagai pembenahan, yaitu pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata. Salah satunya adalah pembangunan bandara baru yang lebih representatif, menggantikan Bandara Selaparang yang dianggap sudah tidak layak lagi. Bandara baru ini bernama Bandara Internasional Lombok atau sering disingkat BIL. Bandara yang terletak di Desa Tanah Awu, Lombok Tengah ini diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober 2011. Hadirnya Bandara Internasional Lombok sesuai dengan peran NTB bersama Bali dan NTT dalam koridor 5 MP3EI
dengan tugas utama adalah pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Kehadiran BIL ini akan memudahkan akses bagi para wisatawan untuk datang ke NTB melalui Lombok dengan kehadiran BIL dan fasilitas yang ada. Memang dibandingkan bandara yang lama, Bandara Internasional Lombok cukup megah dan mampu melayani frekuensi penerbangan yang lebih banyak. Sejak berdirinya bandara ini, aktivitas wisatawan ke Lombok pun meningkat pesat. Tentunya potensi wisata ini akan lebih berkembang jika didukung oleh infrastruktur yang bisa memudahkan wisatawan menjangkau tujuan-tujuan wisata di NTB. Salah satunya infrastruktur jalan dari bandara ke lokasi-lokasi wisata yang ada di provinsi ini, khususnya di Lombok. Untuk mendukung kemajuan pariwisata di Provinsi NTB, khususnya Lombok, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan bypass Bandara Internasional Lombok. NTB ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, mungkin bisa malah lebih dari Bali, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawanya. Oleh karena itu kita sangat mendukung seluruh akses ke lokasi-lokasi yang berpotensi wisata kita berikan. Misalnya waktu itu pernah ada peresmian Mandalika, kemudian di wilayah-wilayah lain, di pantai-pantai, Kuta dan sebagainya, ini kita berikan akses baik ke sana. Jadi saat ini pemerintah sudah berupaya melalui program MP3I, itu NTB adalah menjadi salah satu tujuan wisata secara nasional, sehingga dukungan-dukungan dari transportasi atau infrastruktur jalan yang kita lakukan juga mendukung kegiatan-kegiatan atau lokasi-lokasi pariwisata yang menarik. Memang bandara yang lama, Bandara Seloparang ini sudah kurang bisa mampu menangani wisata ini. Oleh karena itu ada pembangunan bandara baru di Lombok Tengah. Nah, dari lokasi yang baru ini kita membangun akses BIL, akses menuju ke bandara tersebut sepanjang sekitar 20 km. Ini sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa kita resmikan bersamaan dengan diresmikannya Bandara Internasional Lombok itu. Dalam sistem jaringan jalan di Provinsi NTB, bypass BIL memiliki fungsi yang cukup penting dan vital karena merupakan halaman depan provinsi ini. Memang dengan terjadinya perpindahan dari Bandara Selaparang itu terjadi perubahan arus lalu lintas, perubahan arus pergerakan barang dan jasa. Dan benarnya Pulau Lombok sendiri itu kondisinya sudah mantap ya. Kalau dikaitkan dengan industri pariwisata, saya rasa kalau untuk sekarang itu jaringan jalan di Lombok ataupun di Sumbawa masih memadai. Nah, kenapa dia bertahap sampai 1 kilo 2007, 2008 1 kilo, 2009 1 kilo? Karena lahannya yang belum bebas. Beberapa tahun terakhir ini, Lombok telah menjadi primadona destinasi wisata di Indonesia. Adanya potensi pariwisata yang sangat besar membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan guna mengembangkan potensi kawasan wisata yang tersebar di provinsi tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun jalan bypass Bandara Internasional Lombok. Bypass BIL mulai dibangun sejak tahun 2007, pembangunan harus dilaksanakan bertahap karena kendala pembebasan lahan.
kita mulai dari tahun 2007 itu beranjak dari Kabupaten Lombok Tengah. Karena di Kabupaten Lombok Tengah itu ya mulai pembebasan lahan. Tapi tahun 2007 itu kita mulai hanya baru 1 kilo. Lalu tahun 2008 tambah 1,7 kilo lagi lewat APBN reguler. Ditambah lagi lewat APBNP 1 kilo lagi. Tahun 2009 tambah lagi 1,7 kilo. Jalur Gerung, Patung Sapi sampai Sulin, sampai Penujak, sampai Bil tuntas pada 2011. Nah, kenapa dia bertahap sampai 1 kilo 2007, 2008 1 kilo, 2009 1 kilo? Karena lahannya yang belum bebas. Kemudahan tentunya sangat dirasakan wisatawan baik asing maupun lokal dari hadirnya bypass ini. Akses jalan yang lebar, lancar dan mulus ini dengan cepat bisa mengantarkan para wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Lombok. The roads have been good, and all the drivers have been very good as well. You see, we use the road directly to Kuta, and we are much closer now to the south area of Lombok. Kepentingan menurut saya sangat vital karena kembali mau naik pesawat itu kan waktunya jelas, pasti dan nggak boleh telat. Itulah yang saya anggap penting di situ. Memang pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi NTB, khususnya di Lombok, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan wisata. Melihat pariwisata Nusa Tenggara Barat yang memang termasuk menjadi ikon Indonesia, baik khususnya di Lombok, baik itu wisata bahari, wisata gunung maupun wisata alam, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat ini telah merencanakan beberapa akses menuju simpul transportasi, yaitu Bandara Internasional Lombok. Juga arah dari timur, yaitu arah dari Lombok Timur. Ini juga harus kita pertimbangkan dan harus kita kerjakan secara cepat. Karena masyarakat Lombok Timur dan Sumbawa yang jumlah penduduknya kurang lebih hampir 3 juta, ini akan kesulitan tatkala harus mengejar waktu menuju Bypass Bil. Jalan Bypass Bil, jalan sepanjang 21 km ini mempunyai 4 jembatan. Jembatan Karang Rumat, Jembatan Karang Tumbuk, Jembatan Karang Sulin, dan Jembatan Penunjak. Nah, di sebelah utara ini yang kita lihat di sebelah utara ini Jembatan Sulin, dibangun pada tahun 2010 lewat APBNP. Sedangkan yang jalur sebelah ini adalah dibangun pada APBN reguler tahun 2011. Sepanjang perjalanan mata akan dimanjakan dengan hijaunya sawah dan ladang. Tetapi pemandangan ini baru awal. Di depan sana sudah menanti pantai-pantai indah menawan. Saat ini Bypass Bil baru terbangun sampai dengan Patung Sapi Gerung. Rencananya bypass ini akan ditembuskan sampai dengan kota Mataram. Ini namanya intersection Patung Sapi. Jadi dari Bil, dari bandara sampai ujung Patung Sapi ini panjangnya 21 kilo. Nah, supaya tidak ada kemacetan lalu lintas ke arah Mataram, rencana kita akan bangun dari ujung Patung Sapi ini menuju Mataram, nanti tembus ke arah jalur lingkar selatan Mataram. Tembus ke arah jalan nasional kita, yaitu Jalan Sujono sama TM Rais, akan tembus ke arah Mataram menuju lewat Jalan Gajah Mada. Sehingga ke depannya jalur ini tidak ada macet lagi. Lanjutan pembangunan Bypass Bil mulai dari Gerung tembus ke kota Mataram sangat menjadi penting karena menjadi akses ke tujuan wisata utama di Lombok.
Untuk sementara ini, aktivitas transportasi akses bil dari Patung Sapi Gerung sampai dengan Kota Mataram masih mengandalkan ruas jalan lama yang merupakan bagian dari ruas jalan menuju Pelabuhan Laut Lembar di Kabupaten Lombok Barat. Ruas jalan ini berpotensi menimbulkan kemacetan. Namanya wisatawan tentu mereka membutuhkan satu kenyamanan dan kecepatan lah. Kita untuk misalnya mau ke bandara tidak ada hambatan dan sepanjang jalan itu juga nyaman. Karena sementara dari Gerung sampai ke Mataram ini agak sempit jalannya dan padat sehingga dirasakan kurang nyaman. Pembangunan lanjutan bypass akan menghubungkan kawasan objek wisata Kuta di Lombok Tengah dengan objek wisata Senggigi di Lombok Barat dan objek wisata 3 Gili yaitu Gili Trawangan, Meno, dan Air. Selain sebagai ibu kota provinsi, Mataram juga menjadi pusat kegiatan aktivitas sosial dan ekonomi. Kementerian PU jelas sebetulnya baik itu pada Pak Menteri, pada dasarnya Kementerian Pekerjaan Umum siap untuk membiayai atas konstruksi, hanya sekarang kesiapan daerah untuk membebaskan tanah tersebut. Untuk pengembangan jalan dari Patung Sapi sampai dengan Lingkar Selatan yang akan membutuhkan lahan tanah seluas 40 hektar. Nah, dalam progres pembebasan tanah tersebut, maka pemerintah provinsi akan mulai menganggarkan di dalam anggaran pendapatan daerah perubahan nantinya tahun 2012 ini. Berapa kilo tuh, Pak? Rencana 7,1. Berarti kan perlu pembebasan lahan ya? Pembebasan lahan yang akan kita butuhkan kurang lebih 40 hektar. 40 hektar. Saat ini pembangunan bypass lanjutan dari Patung Sapi hingga Mataram sedang dalam tahapan pembebasan lahan. Kita mengharapkan bahwa masyarakat ini bisa mendukung dan memberikan fasilitasi kepada para wisatawan dengan baik. Bypass Bandara Internasional Lombok menjadi penting karena merupakan pintu gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kehadiran jalan bypass ini akan menjadi akses utama yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok ke Kota Mataram serta ke sejumlah kawasan pariwisata yang ada di Lombok. Sehingga para wisatawan akan lebih mudah, cepat, dan nyaman menjangkau lebih banyak lagi kawasan pariwisata di Provinsi NTB, khususnya Lombok. Fokus pemerintah NTB untuk memajukan pariwisata adalah pilihan yang tepat. Industri pariwisata yang menggeliat akan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Secara ekonomi, pengembangan pariwisata dapat memberi keuntungan bagi masyarakat lokal di sekitar lokasi tujuan wisata, menyediakan kesempatan kerja, dan mendorong perkembangan usaha-usaha baru. Kebanyakan, terutama objek-objek wisata itu kan tempatnya terpencil. Dengan infrastruktur jalan yang terbuka lebar, masyarakat sepanjang jalan itu bisa memanfaatkan, istilahnya menangkap wisatawan itu dengan cindera mata, dengan souvenir-souvenir yang dibutuhkan oleh wisatawan. Hadirnya bypass juga disambut positif oleh masyarakat Lombok dan Mataram. Jadi sangat-sangatlah besar untuk membuat bypass ini mempermudah kita sebagai travel. Kalau tidak bagus bypassnya otomatis kita akan macet dan pencarian kita juga tidak lancar. Saya senang setelah ada bil, mana tambah rame juga kalau mau mudik lebih dekat juga. Saya senang banget kalau ada bypass, Pak, karena bypass itu walaupun kita nggak kerja di sana, peluang kerja yang nggak punya pendidikan juga bisa kita buat apa warung terus bisa usaha juga. Dengan adanya bypass ini, saya juga merasa bersyukur karena lebih cepat kita akan menuju ke Bandara Nasional dan tempat-tempat pariwisata yang ada di sekitarnya. Adanya
Bandara Internasional di Lombok Tengah ini dengan bypass ini satu-satunya mudah-mudahan kampung ini banyak yang dikunjungin sama tamu lokal maupun tamu bule gitu. Dengan bentang alamnya yang indah, keanekaragaman hayati dan budayanya yang kaya, bukan mustahil Lombok menjadi tujuan wisata utama di Indonesia bahkan di dunia. Tentunya semua ini bisa tercapai jika ditunjang dengan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membangun berbagai infrastruktur pariwisata di Lombok. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia Mataram dan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, ada 2 kendala dalam pengembangan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat ke depan. Yang pertama adalah perlunya peningkatan kualitas infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah faktor berkait dengan hospitality. Di samping itu, di kawasan barat, melalui Lembar, Sekotong, Blongas, Simpang Sepi Pengantap, di sini juga harus kita pikirkan. Kenapa? Karena di sana juga daerah wisata bahari pun juga sangat menjanjikan. Untuk itu kita juga sudah merancang jalan yang kurang lebih sekitar 52 kilo dari Lembar, Sekotong, kemudian Simpang Sepi Pengantap, Montong Ajan, Penujak, kemudian tembus ke Bipasbil. Nah, setelah ini terkoneksi semuanya, saya yakin bahwa pengembangan pariwisata di Pulau Lombok ini saya kira sudah dapat menyamai tetangga kita yang saat ini mungkin sudah overload dalam hal ini. Dukungan dan kerja keraslah dari masyarakat yang akan menjadikan keindahan Lombok sebagai surga dunia dan menjadi tujuan utama wisata di Indonesia dan di dunia. Tetapi satu yang pasti, selain infrastruktur, kemajuan pariwisata di Lombok sangat tergantung dari kemauan dan kerja keras masyarakat Lombok dan semua masyarakat NTB. Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting. Infrastruktur terutama jalan sangat menentukan perkembangan pariwisata di Lombok dan NTB. Tanpa akses jalan yang nyaman dan aman, keindahan Lombok yang luar biasa tidak akan mungkin bisa dinikmati para wisatawan. Dukungan dan sinergis semua pemangku kepentingan menjadi kunci pariwisata Lombok menjadi industri sehingga bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat. Kita mengharapkan bahwa masyarakat NTB khususnya Lombok ini bisa mendukung dan memberikan fasilitasi kepada para wisata dengan baik. Sementara itu yang kedua, Pemda juga diharapkan bisa memberikan pemeliharaan sehingga harmonis dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Pemirsa, demikianlah akhir perjumpaan kita pada hari ini. Saya Maria Silva beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita masih akan bertemu kembali dalam episode selanjutnya di News Documentary Jalan Kita Bersama, Mari Jaga dan Pelihara. Sampai jumpa.